Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita kembali berjumpa di dalam Syafaat Malam, masih dalam rangkaian edisi Minggu-Minggu Prapaskah. Tema kita malam ini, biar muda tapi berkarya. Kehidupan jalanan tidak selamanya mengubah seseorang menjadi buas dan identik dengan nasib menjadi miskin. Sebaliknya, pengalaman menjadi gelandangan bisa mengubah jalan hidup seseorang ke arah yang lebih baik, bahkan di usia yang sangat muda. Chris Valdez atau biasa dipanggil Case mendemonstrasikan tentang perubahan ini. Chris atau Case begitu biasa dipanggil, sejak kecil mengalami situasi kehidupan yang sulit. Orang tuanya tidak sungguh-sungguh menyayangi dan mengurus dia. Ketika umurnya masih 4 tahun, bocah ini sudah menjalani hidup yang amat berat, bahkan untuk ukuran seorang dewasa sekalipun. Ia tidak tahan dengan perlakuan ayahnya yang kerap memukuli dia, memaksa dia untuk mencari uang agar si ayah bisa mabuk-mabukan. Maka Case dia melarikan diri di usia 4 tahun itu, dan dia bertahan hidup menjadi seorang pemulung. Tidak punya rumah untuk beristirahat dengan nyaman, diperlakukan kasar oleh orang-orang, dan satu saat dia mengalami luka parah. Luka parah karena ia terjatuh ke dalam kobaran api dari ban mobil yang sedang dibakar. Dalam kondisi luka bakar yang cukup parah itu, Tuhan mempertemukan dia dengan seorang pria bernama Harnin Manalaisai. Harnin kemudian merawat Case dan menjadi wali atas diri Case. Ketika Case berulang tahun saat usianya 7 tahun, dan itu adalah perayaan ulang tahun pertama yang ia alami, Case tidak meminta dibelikan hadiah untuk dirinya sendiri. Dengan uang saku yang ia telah kumpulkan, ditambah uang dari ayah angkatnya ini, Case membeli aneka makanan ringan yang ia bagi-bagikan kepada anak-anak jalanan. Di kemudian hari, Case berkata, "Aku tidak memiliki banyak untuk kubagikan, tapi aku punya kasih yang berlimpah untuk kuberikan." Di usia yang masih sangat muda itu, Chris Valdez alias Case mendirikan sebuah lembaga amal untuk anak-anak yang diberi nama Championing Community Children. Lembaga ini didirikan untuk menolong anak-anak jalanan lainnya di sekitar kota tempat ia tinggal, yaitu di Cavite, di Filipina. Apa yang dilakukan oleh Case menggerakkan banyak orang untuk membantu, baik sebagai relawan yang membantu karya Case, maupun donasi dalam bentuk uang atau barang. Makin lama makin banyak anak yang dibantu. Case juga mengajarkan anak-anak itu tentang bagaimana merawat kesehatan. Tapi yang terpenting bahwa Case dengan apa yang dilakukannya telah membangkitkan pengharapan dalam diri ribuan anak jalanan. Anak-anak yang berasal dari lingkungan kumuh di kota itu. Case juga menularkan semangat memberi, semangat menolong dalam diri anak-anak ini. Aksinya yang inspirasional ini ternyata mendapatkan perhatian dari dunia internasional.
Kemudian pada tanggal 19 September tahun 2012, Chris Valdez Case dianugerahi di International Children's Peace Prize. Dari hadiah itu, Case berhak atas uang sebesar sekitar 130.000 US dollar. Hadiah itu diserahkan oleh Pendeta Desmond Tutu, peraih Nobel Perdamaian dari Afrika Selatan. Case berencana untuk mengalirkan sebagian besar uang hadiahnya untuk keperluan amal. Tapi dia juga bercita-cita suatu saat nanti dapat mengejar mimpinya untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan menjadi seorang dokter. Championing Community Children hingga tahun 2012 saja telah berhasil menolong lebih dari 10.000 orang anak yang membutuhkan pertolongan. Mari kita saksikan video singkat tentang case Chris Valdez. My name is Kes. I am 13 years old. I live in Cavite City, the Philippines. And this is my story. Sabi ko po ako po ay naninirahan sa kadiliman dahil po pati po yung pagkasunog ko po nun po. Tapos po yung mga masakit po, pati yung mga pambubugbog po, yung... Kes is only 4 years old when he has no other choice than to run away from his abusive home. Like many other street children, he tries to survive at the dump site. The conditions are horrible. Day and night he is exposed to danger. Kes falls in a pile of burning tires at the dump site and is severely wounded. Reaching out for help, there is only one man who cares, Mr. Hanin. He takes care of Kes and becomes his guardian. At the age of 7, celebrating his birthday for the very first time, he does something special. Instead of asking for gifts himself, Kes decides to give gifts to the children still living on the street, and thus started his gifts of hope. Wala po akong perang ibigay. Meron po akong pagmamahal na pwede ko po ibahagi po doon sa ibang tao. Dozens of volunteers have joined his organization championing community children. Kes does a lot more for street children. He educates them about personal hygiene, explains them their rights, and takes care of their wounds. But above all, he gives them hope. He has already helped over 10,000 street children. To thousands of children, Kes is a great inspiration. He is an inexhaustible source of hope. He is their hero. That is why he is the rightful winner of the International Children's Peace Prize 2012. These young people show the incredible resilience in the human spirit. And I congratulate this year's winner. Teks kita malam ini dari 1 Timotius 4 ayat 12 mengatakan, "Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu." Kemudaan usia tidak boleh menjadi penghalang untuk bisa menjadi teladan. Saya mengajak kita melihat sisi lain dari hal atau urusan muda ini. Karena mungkin sebagian besar kita merasa kami sudah tidak muda lagi. Muda seperti yang dimaksudkan dalam teks kita, pertama-tama memang terkait dengan soal usia. Ini adalah nasihat Rasul Paulus kepada Timotius muda. Namun secara umum, muda
juga bisa dipahami sebagai ungkapan yang menunjuk pada keterbatasan yang ada pada diri seseorang. Entah itu yang ia sendiri rasakan tentang dirinya, maupun yang dinyatakan orang lain kepada dirinya. Kalau berbicara soal melayani orang lain, melakukan kebaikan bagi orang lain, ada orang-orang yang suka merasa kurang atau bahkan tidak mampu. Bukannya tidak mau membantu, tapi saya sendiri masih pas-pasan. Mau sih ikut pelayanan, tapi saya kan bodoh. Saya nggak makan bangku sekolahan, dan yang lain sebagainya. Apa yang dilakukan Chris Case Valdez dan nasihat Rasul Paulus malam ini mengingatkan kita bahwa kemudahan, keterbatasan tidak boleh menghalangi kita untuk menjadi teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian. Evan Pena Florida, salah seorang penerima CNN Heroes of the Year, yaitu untuk tahun 2009, yang juga masih berusia muda, mengatakan begini: jadilah pahlawan bagi orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan kita. Layanilah sesama lebih dari kita melayani diri sendiri. Dan layanilah dengan senang hati dan berbahagialah karena telah melayani. Mari, dengan segala keterbatasan yang ada, kita menjadi teladan. Teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita bersyafaat. Bapa di sorga, kami mohon pengampunan-Mu kalau di sana sini kami masih suka enggan memanfaatkan kesempatan menolong orang lain, melakukan kebaikan bagi orang lain, melayani orang lain karena merasa masih muda, yaitu memiliki berbagai keterbatasan. Tuhan, ampunilah kami. Maka kami juga mohon agar diberi kekuatan, hikmat, supaya mau dan mampu tetap memberikan yang terbaik, menggunakan kesempatan menolong orang lain, melakukan kebaikan bagi orang lain, melayani orang lain dengan segala keterbatasan yang ada pada diri kami. Untuk itu kami berdoa. Kami juga berdoa Bapa bagi kegiatan gereja dalam masa raya Paskah ini. Khususnya juga untuk orang-orang yang bertugas menyiapkan berbagai layanan online, rekaman-rekaman kebaktian. Juga untuk para dokter, para perawat, para petugas administrasi di klinik Geria Kasih Indah di GKI Gading Indah. Agar mereka semua terhindar dari mara bahaya, malapetaka, khususnya pandemi COVID-19 ini. Bapa, kami juga kembali bersyukur bersama mereka yang bisa bertahan dan sembuh dari paparan COVID-19. Tapi juga kami berdoa bagi mereka yang masih harus menjalani isolasi baik di rumah sakit maupun isolasi mandiri, serta pengobatan-pengobatan atas diri mereka. Bagi mereka dan bersama mereka semua kami berdoa. Ya Bapa, kami juga masih mendoakan
orang-orang yang bergumul dengan situasi-situasi yang cukup mengkhawatirkan di dalam kesehatan mereka. Kami berdoa bagi Ananda Samuel, cucu dari Ibu Meliana, juga bagi Ibu Damayanti. Ya Bapa, Engkau yang tahu persis kondisi mereka satu persatu. Kiranya Tuhan juga yang boleh menyatakan belas kasihan Tuhan dan pertolongan Tuhan bagi mereka. Sebentar kami akan beristirahat ya Bapa. Kami kembali menyerahkan seluruh keberadaan kami beserta keluarga kami masing-masing, baik yang ada bersama kami maupun yang berada di tempat lain. Kiranya tangan kasih Tuhan yang tetap menopang, yang tetap menaungi. Kami semua boleh beristirahat dengan cukup dan esok menyambut hari baru dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih. Selamat beristirahat, Tuhan tetap beserta kita.